Saudara-saudaraku kaum muslimin, kita menantikan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Seluruh umat muslimin menantikannya. Sekarang kita sudah di penghujung bulan Ramadan dan tidak beberapa hari lagi. Pertanyaannya, mungkinkah kita mendapatkan atau berjumpa dengan Lailatul Qadar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil imani wal islam, wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam semua kaum muslimin dimanapun berada. Semoga kita tetap konsisten beribadah, puasa, dan meningkatkan amalan sunnah lainnya, sehingga kita mendapatkan atau berjumpa dengan tamu yang sangat mulia, yaitu Lailatul Qadar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar terdiri dari 5 ayat. Al-Qadar yang artinya keagungan dan kemuliaan. Surah Al-Qadar surat ke-97 dalam Al-Quran. Surah Al-Qadar ini terdiri dari 5 ayat. Al-Qadar artinya keagungan dan kemuliaan, yaitu dengan kata Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan yang pertama, sebab turunnya surah Al-Qadar. Para ulama ahli mufassirin berpendapat bahwa turunnya surah Al-Qadar ini, yaitu Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi meriwayatkan dari Mujahid bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, seorang laki-laki dari Bani Israel berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Kaum muslimin takjub dengan cerita tersebut. Lalu Allah menurunkan surah Al-Qadar bahwa Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Dan kemudian ulama juga berpendapat bahwa Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, dulu di kalangan Bani Israel ada seorang laki-laki yang sholat malam hingga waktu subuh. Ia juga berjihad memerangi musuh di waktu siang hingga menjelang malam. Ia melakukan itu selama 1000 bulan. Lalu Allah menurunkan surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh berkah, sebuah malam pada bulan Ramadan, sebagaimana firman-Nya,
Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada satu malam yang diberkahi. Pada surah Ad-Dukhan ayat 3. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 disebutkan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Mayoritas ulama berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dua tahap. Tahap yang pertama Allah menurunkannya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Setelah itu Allah menurunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur. Malam Lailatul Qadar ini datangnya para ulama berpendapat bahwa di malam-malam terakhir bulan Ramadan pada malam yang ganjil. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku diperlihatkan Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakan atau lupa, maka carilah ia di 10 malam terakhir pada malam-malam yang ganjil. Muttafaqun alaih. Nah, artinya sesungguhnya kami. Allah berfirman, kata inna menunjukkan Allah mempunyai sifat yang agung atau sifat yang mulia. Anzalnahu nazzala yanzilu. Bisa diartikan dengan turun ke bawah. Ketika turun bisa juga diartikan dengan berhenti atau tinggal dan menginap. Kemudian nuzulan, tempat tinggal, rumah, pemberian, karunia. Kemudian manzilah, yaitu derajat, tingkat, kelas, kedudukan. Nazil, tamu. Dari kalimat anzalnahu atau nazzala menunjukkan Al-Quran bahwa diturunkan bisa sekaligus dan secara berangsur-angsur. Karena dalam kalimat nazzala diartikan dengan turun ke bawah dan berhenti atau singgah. Sebagaimana mayoritas ulama berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Dan kemudian setelah di Baitul Izzah Allah menurunkan atau mewahyukan Al-Quran kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ada ulama berpendapat selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian dari arti nazzala, yaitu kalimat manzilah, yaitu derajat, nazil, tamu. Al-Quran dari kata nazil, dari kata manzilah dan kata nazil. Al-Quran mempunyai derajat yang tinggi, dan Al-Quran sebagai tamu di alam semesta ini karena Allah telah menurunkannya dari Lauh Mahfuz
sampai ke Baitul Izzah dan sampai ke turun alam semesta. Kemudian huruf fi. Fi adalah harfu jar, sehingga kalimat setelahnya yaitu kalimat lailati dengan baris kasrah. Lailati artinya lail, malam. Qadar. Qadar dalam bahasa Arab diartikan dengan kadar, bobot, nilai, derajat, kemuliaan. Qadara yaqdiru, kuasa, mampu, memuliakan. Qaddara yuqaddiru, menentukan, memperhitungkan, mengukur, menaksir. Kudrah, kemampuan atau kapasitas. Mayoritas ulama berpendapat bahwa turunnya Al-Quran dengan 2 tahap. Ada 4 pendapat ulama mengenai makna Al-Qadar atau Lailatul Qadar ini. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam penetapan Allah atas perjalanan makhluk selama setahun. Ulama berpendapat demikian dengan dalil surah Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Yang kedua, pengaturan. Pada Lailatul Qadar Allah mengatur khitah atau strategi bagi Rasulullah SAW guna mengajak manusia kepada kebajikan. Yang ketiga, kemuliaan. Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia. Ibadah di malam itu juga memiliki nilai tambah berupa kemuliaan dan ganjaran yang berbeda dengan malam-malam lainnya. Yang keempat, sempit. Yakni pada malam itu turun begitu banyak malaikat sehingga bumi menjadi penuh bagaikan sempit. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Kalimat ma adraka adalah ungkapan yang Al-Quran gunakan untuk menggambarkan kehebatan sesuatu yang hakikatnya sulit terjangkau, misalnya untuk hari kiamat. Wa ma adaro kamal qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Juga hal-hal yang luar biasa seperti Lailatul Qadar pada ayat ini. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dari riwayat tentang asbabun nuzul surah Al-Qadar, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan ibadah di waktu lain yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Dari 2 riwayat tentang asbabun nuzul surah Al-Qadar, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan ibadah di waktu lain yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Pada malam itu banyak malaikat yang turun di malam kemuliaan ini karena berkahnya yang banyak. Dan para malaikat turun bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat. Sebagaimana mereka pun turun ketika Al-Quran dibacakan, mengelilingi halaq-halaq zikir, serta meletakkan sayap mereka menaungi orang yang menuntut ilmu dan beramal dengan benar karena menghormatinya. Kalimat ar-ruh pada ayat ini artinya malaikat Jibril. Menurut satu pendapat, pada malaikat tertentu, menurut pendapat yang lain.
min kulli amrin, menurut kota dalam semua urusan ditetapkan di dalamnya, dan semua ajal rezeki serta rezeki ditakdirkan sebagaimana firman, fiha yufraku kullu amrin hakim. Salamun hiya hatta matla'il fajar, pada malam itu sampai terbit fajar, penuh keselamatan, kesejahteraan, sehingga setan-setan tidak bisa mengganggu orang-orang yang beribadah pada malam itu. Saudara-saudaraku kaum muslimin, salah satu untuk mendekatkan atau mendapatkan Lailatul Qadar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah meningkatkan keimanan kita atau meningkatkan keikhlasan kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan, Allah melipat gandakan pahala ganjaran kepada hamba-hambanya yang patuh dan taat beramal ibadah pada bulan Ramadan itu. Maka seharusnya kita sebagai hamba Allah melipat gandakan amal ibadah kita agar kita lebih mudah mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kemudian perlu kita contoh para sahabat dalam beramal ibadah. Contohnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar berjumpa dengan bulan Ramadan. Dari situ bisa kita mengambil pelajaran bahwa akan muncul suatu keikhlasan yang luar biasa, karena setengah tahun sebelum Ramadan para sahabat sudah berdoa betul-betul agar berjumpa dengan Ramadan karena sudah merindukan bulan Ramadan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita pada bulan puasa Ramadan ini, sehingga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.